أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini, selepas kita melaksanakan salat zuhur berjamaah, kita akan lanjutkan dengan mengkaji satu bab di dalam agama kita. Pada kesempatan siang hari ini saya diamanahkan untuk membahas seputar azan dan iqamah, azan dan qomat. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa itu azan? Secara bahasa, azan itu artinya al-i'lam. Artinya adalah pemberitahuan. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hajj, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa adzin fin nasi bil hajj. Dan beritahukanlah kepada manusia tentang syariat haji. Jadi kata azan di dalam Al-Quran maknanya adalah al-i'lam. Ini secara bahasa. Secara syar'i, secara istilahi adalah at-ta'abbudu lillahi ta'ala lil-i'lami bidukhuli waqtis shalah bi dzikrin mahsus. Ya. Adalah satu bentuk ibadah kepada Allah, itu dengan cara memberitahukan tentang masuknya waktu sholat dengan bacaan-bacaan khusus, ya, dengan lafaz-lafaz khusus. Ini sesuai pula dengan definisi yang dihadirkan oleh muallif kitab fikih sunnah, bahwa azan itu adalah al-i'lamu bidukhuli waqtis shalah bi alfadhin mahsusah. Bahwa azan itu adalah pemberitahuan masuknya waktu sholat dengan lafaz-lafaz tertentu, lafaz-lafaz khusus. Dan azan itu adalah merupakan seruan, ajakan untuk melaksanakan sholat jamaah. Wa idharu sya'airil Islam, dan merupakan bagian daripada syiar Islam. Jadi azan itu adalah bagian daripada syiar di antara syiar-syiar Islam. Para hadirin sekalian rahimakumullah, kalimat azan atau lafaz-lafaz azan sebagaimana kita sudah sering mendengarnya setiap waktu kita mendengarkan kumandang azan, meskipun kalau kita perhatikan kalimat-kalimatnya itu pendek, tidak banyak, akan tetapi di dalam azan ini, di dalam kalimat-kalimat azan tersebut mengandung hal-hal yang berkaitan dengan keimanan kita, berkaitan dengan akidah kita. Ya, seperti kita ketahui ada takbir di sana, ya, pengagungan Allah, ya, termasuk tentu dalam pengagungan, dalam ucapan Allahu Akbar kita itu kita mengakui tentang adanya Allah, tentang kebesaran Allah, tentang kesempurnaan Allah, tentang wujudullah. Kemudian setelah itu kita syahadat. Dua syahadat kita ungkapkan di sana, ya, menegaskan tentang tauhid kita, ya. Kita menafikan kesyirikan. Kita juga menegaskan tentang keimanan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Termasuk dalamnya ada ajakan untuk melaksanakan sholat, ajakan untuk memperoleh kemenangan, ya, memperoleh al-falah, dan ini tentu juga mengisyaratkan keimanan kita kepada hari akhir, ya, hari akhir. Jadi meskipun kalimat-kalimatnya itu tidak banyak, tetapi begitu banyak hal-hal yang berkaitan dengan akidah diungkapkan di sana. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian apa itu iqamah? Apa itu iqamah? Kalau iqamah ini adalah pemberitahuan bahwa sholat sebentar lagi akan dilaksanakan, ya. At-ta'abbudu lillahi bil qiyami lis-shalah wasyuru'i fiha bidzikrin makhsus. Ibadah kita kepada Allah dalam bentuk pemberitahuan bahwa sebentar lagi sholat akan segera dilakukan dengan menggunakan lafaz-lafaz khusus, lafaz-lafaz tertentu. Para jamaah sekalian rahimakumullah, apa keutamaan yang Allah letakkan di dalam ibadah yang berupa azan ini? Kita akan dapatkan begitu banyak hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang fadilah dan keutamaan azan. Di antaranya jamaah sekalian, bahwa ketika azan dikumandangkan maka setan akan kabur, akan lari sejauh-jauhnya, ya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, idza nudiya lis-salati adbara syaitan walahu duratun hatta la yasma'at ta'dzin. Apabila azan dikumandangkan, seruan untuk sholat dikumandangkan, adbara syaitan, setan kabur, setan menjauh, walahu duratun, bahkan menjauhnya itu sambil terkentut-kentut, hatta la yasma'at ta'dzin, menjauhnya sampai dia tidak mendengar azan. Fa idza qudiyan nida aqbala, kalau azannya sudah kelar, sudah selesai, dia balik lagi, ya. Hatta idza thuwiba bis shalah, sampai kemudian dikumandangkan iqamah, adbaro, setan kembali menjauh. Hatta idza qudiyat tasrib, sampai kemudian iqamah selesai, akbala, dia datang lagi, datang untuk membisikkan sesuatu yang mengingatkan segala sesuatu yang tadinya kita tidak ingat. Maka sering kita alami, saya ataupun bapak sekalian mengalami, ketika kita sholat, yang tadinya nggak ingat sesuatu jadi ingat semuanya. Betul Pak ya? Tadinya nyari sesuatu nggak ketemu, begitu sholat ketemu, ingat di mana letak barang tersebut. Nah, ini ulah daripada setan. Poinnya dalam hadis ini utamanya terkait dengan azan adalah bahwa ketika azan dikumandangkan maka setan menjauh sejauh-jauhnya sampai dia tidak mendengar azan. Dalam hadis yang lainnya diterangkan bahwa di antara keutamaan azan itu adalah bahwa sejauh suara muadzin itu bisa didengar oleh siapapun, baik oleh manusia, oleh jin, bahkan oleh makhluk-makhluk Allah yang lainnya, gunung, pohon, sungai-sungai. Jangan dikira makhluk-makhluk tersebut tidak mendengar, Pak. Selama ini mungkin kita taunya yang mendengar ya yang punya daun telinga saja. Dalam beberapa keterangan saya baca bahwa makhluk-makhluk tersebut juga mendengar. Jadi sejauh suara azan itu bisa didengar oleh ya makhluk-makhluk Allah, baik itu jin, baik itu manusia ataupun yang lainnya, maka kelak mereka semua akan memberikan kesaksian di hari kiamat untuk orang tersebut, ya. La yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahidalahu yaumal qiyamah. Tidaklah mendengar ya sejauh suara muadzin itu, yaitu jin, manusia dan segala sesuatu, kecuali mereka semua akan memberikan kesaksian yang menguntungkan, kesaksian yang
yang baik. Karena kesaksian itu ada macam-macam. Ada kesaksian yang menguntungkan kita, ada yang merugikan kita. Ini kesaksian yang menguntungkan kita. Ya, para jamaah sekalian, rahimakumullah, ini salah satu keutamaan orang yang adzan. Jamaah sekalian, rahimakumullah, dalam hadis yang lainnya Rasulullah mengatakan, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was saffil awal." Kalau manusia itu mengetahui keutamaan yang ada pada mengumandangkan adzan dan keutamaan yang ada pada menempati shaf pertama, ya. Tsumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu. Kemudian manusia karena tahu keutamaannya, betapa besar fadilahnya, mereka tidak mendapatkan itu karena banyak yang pengen. Mereka tidak mendapatkan itu kecuali harus melalui undian. Maka pastilah bagi yang tahu keutamaan tersebut pasti akan rela untuk mengikuti undian itu demi mendapatkan kesempatan adzan dan berada di shaf pertama. Ya. Jamaah sekalian, artinya kalau sekarang sudah di masing-masing sudah ada petugasnya ya berarti beliau. Tapi seandainya di satu masjid dibuka pendaftaran muadzin, kalau orang tahu keutamanya dia akan rela ngantri, rela berbondong-bondong untuk kemudian saya daftar sebagai muadzin agar dapat keutamaan tadi, Pak. Para hadirin sekalian, rahimani rahimakumullah, walau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaku ilaih. Kalau seandainya manusia itu mengetahui keutamaan bersegera dalam melaksanakan sholat, lastabaku ilaih, pasti mereka akan berlomba-lomba terhadapnya. Walau ya'lamuna ma fil atamati was subhi, dan seandainya manusia itu mengetahui keutamaan yang Allah letakkan pada sholat isya dan sholat subuh, la atauhuma walau habwan, pasti mereka akan juga berusaha mendatanginya, mengerjakannya, datang ke masjid meskipun harus merangkak. Poinnya terkait dengan adzan tadi, orang kalau tahu dia akan rela untuk ngantri, rela untuk mengikuti undian demi mendapatkan kesempatan untuk adzan itu. Jemaah sekalian, rahimakumullah, dalam hadis yang lainnya Rasulullah mengatakan, al-mu'adzinuna aqwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Para muadzin itu adalah orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Ya, jemaah sekalian, apa maknanya? Tentu kita harus makna ini sesuai dengan yang dipahami oleh para ulama. Ya, jangan dipahami dengan konteks kita yang sebenarnya begitu ya. Misalnya kalau orang dengan leher rata-rata seperti ini, terus ada orang yang lehernya panjang sekali, mungkin orang nggak ada yang pengen seperti itu. Maknanya bukan demikian. Jamaah sekalian, orang Arab ketika mengatakan si fulan itu panjang lehernya, ini adalah ungkapan menunjukkan bahwa si fulan itu punya kedudukan yang tinggi, punya kemuliaan di tengah manusia. Itu orang Arab kalau menggunakan istilah itu maknanya seperti itu. Jadi tidak dimaknai yang sebenarnya ya. Seperti ada orang di dalam bahasa kita, si fulan itu panjang tangannya. Itu kan punya makna, bukan berarti tangannya panjang gitu kan, enggak. Tapi maksudnya punya makna, tapi dalam konteks yang jelek kan itu ya, mencuri dan seterusnya. Para hadirin sekalian, di hari kiamat, di antara ulama menjelaskan, orang yang biasa adzan di dunia ini maka kelak akan dibangkitkan dalam kondisi apa? Lehernya panjang. Dan apa keuntungannya? Jemaah sekalian, kita juga pernah mendengar penjelasan bahwa pada saat itu orang ada yang karena amalnya keringatnya sampai perut, ada yang sampai dada, ada yang sampai tenggelam oleh keringatnya. Dan tentu dalam kondisi yang demikian, yang paling beruntung adalah orang yang panjang lehernya. Nah, itu diantara penjelasan makna daripada bahwa orang yang di dunia biasa adzan, para muadzin itu nanti di hari kiamat adalah orang yang paling panjang lehernya. Jemaah sekalian, rahimani rahimakumullah. Kemudian dalam suatu hadis Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa Allah itu kagum dengan pengembala kambing yang berada di lereng bukit, lereng gunung,
Meskipun dia sendiri hanya bersama kambing-kambingnya, dia kumandangkan azan. Dia serukan azan, ya, dia kumandangkan panggilan untuk sholat, dan dia melaksanakan sholat. Saat itu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Unduru ila abdi." Lihatlah kepada hambaku ini. Ya. "Unduru ila abdi hadza yu'adzinu wa yuqimus shalah." Dia azan dan dia laksanakan salat. Ya khaufu minni, karena takut kepadaku. Qad ghafartu li 'abdi wa adkhaltuhul jannah. Aku telah ampuni dosanya, aku telah ampuni hambaku tersebut, dan aku akan masukkan dia ke dalam surga. Jemaah sekalian, dengan azan seorang mendapatkan maghfirah, mendapatkan kepastian masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, rahimakumullah. Bahkan dalam hadis yang lainnya Rasulullah mengatakan al-imamu dhaminun wal muadzinu mu'tamanun. Ya. Imam itu, pemimpin itu adalah orang yang punya kesanggupan untuk menanggung, ya. Wal muadzinu mu'taman, sedangkan muadzin itu adalah orang yang dipercaya. Fa'arsyadallahu al-a'immah wa ghafara lil muadzinin. Maka Rasulullah mendoakan, ya Allah, berikan petunjuk kepada para pemimpin dan berilah ampunan kepada para muadzin. Kalau dilihat dari sisi ini jamaah sekalian, ya, pemimpin itu didoakan dapatkan petunjuk, sementara yang muadzin didoakan Rasulullah mendapatkan ampunan. Menurut para ulama, derajat mendapatkan petunjuk sama derajat derajat mendapatkan didoakan dapatkan petunjuk dan didoakan dapatkan ampunan lebih tinggi daripada lebih tinggi didoakan dapatkan ampunan. Termasuk derajat orang yang bisa menanggung dan derajat orang yang status orang yang amanah itu lebih tinggi orang yang amanah. Karena itu kalau dibandingkan sesungguhnya jadi imam, antara jadi imam dengan jadi muadzin itu kalau dilihat dari ini itu lebih tinggi jadi muadzin, ya. Jadi muadzin tentu tidak bermaksud kita harus kemudian meninggalkan bagi yang sudah jadi imam, jadi pemimpin tinggalkan itu, tidak. Tapi ini menunjukkan betapa keutamaan, betapa kita semua harus bisa azan. Anak dan keluarga kita yang laki-laki harus diajarkan untuk azan akan mendapatkan kesempatan yang sangat besar ini. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis-hadis yang lainnya juga diterangkan, ya. Misalnya Nabi juga pernah mengatakan, innallaha malaikatahu yusholluna 'alas saffil muqaddam wal muadzin yaghfiru lahu mada sauti wa yusaddiqu man sami'a min rabbin wa yabisin walau mithlu ajri man shalla ma'ahu. Sesungguhnya Allah dan seluruh malaikat bersolawat kepada orang yang berada di saf terdepan, dan juga para muadzin itu diampuni dosanya sepanjang suaranya itu bisa terdengar, ya. Dan siapapun yang mendengar suara muadzin, apapun baik makhluk yang basah atau yang kering, akan memberikan kesaksian di hari kiamat, dan bahkan dia mendapatkan pahala sebanyak orang yang sholat bersamanya. Jamaah sekalian rahimakumullah, bahkan Rasulullah juga pernah menjelaskan kalau ada di suatu tempat ada 3 orang lah begitu, di situ tidak dikumandangkan azan, tidak ditegakkan sholat jamaah, maka berarti mereka semua telah dikuasai oleh asyaiton. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian berikutnya